I got so much more. Are you ready, kids? Aye, aye, Captain! I can't hear you. Aye, aye, Captain! Oh! Fucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know Di sore hari yang cerah, setelah pulang sekolah ada 4 anak yang sedang berjalan bersama menuju ke rumah Doni. Saat di jalan, mereka berempat juga membahas tentang pemilihan presiden tahun 2024 yang akan datang. Guys, tahun 2024 kan ada pemilu presiden nih. Oh iya, kalian memilih siapa nih antara Pak Septian dan Pak Narendra? Kalau aku sih pilih Pak Septian ya. Kalau kalian siapa? Aku juga milih Pak Septian sih. Ketika mereka berempat sedang asik membahas tentang pemilihan presiden tahun 2024 yang akan datang, Jessie pun menjadi teringat bahwa di gereja mereka juga sedang ada pemilihan ketua OMK. Ngomong-ngomong, soal pemilu, di gereja kita juga ada pemilu OMK loh. Iya Ta, kamu tahu dari mana Jess? Kemarin, pas aku pulang sekolah, lihat di gereja kita ada kayak poster pemilu OMK. Emang calon-calon ketua OMK-nya siapa aja? Kemarin sih, aku lihat posternya ada Kak Samuel dan Kak Aili. Wah, ada pemilihan ketua OMK. Menarik nih. Aku harus kasih tahu yang lain. Emangnya itu dibuka secara umum Jess? Iya, itu dibuka secara umum. Jadi kita juga bisa milih siapa yang akan menjadi ketua OMK di gereja kita. Jadi kalian memilih siapa nih buat ketua OMK di gereja kita? Kayaknya sih aku pilih Kak Samuel buat jadi ketua OMK di gereja kita. Mungkin aku juga sama kayak Fana. Setelah sesampainya mereka berempat di rumah Doni, mereka langsung membersihkan diri sebelum masuk ke dalam rumah. Setelah selesai membersihkan diri, mereka langsung melanjutkan obrolan yang sempat tertunda tadi. Ayo teman-teman, kita lanjutin obrolan kita yang tadi. Kita tadi sampai mana ya obrolannya? Sampai di kita bakalan milih siapa yang buat jadi ketua OMK-nya. Oh iya, jadi Doni sama Jessie milih siapa? Kalau aku sih milih Kak Samuel aja ya. Kalau kamu milih siapa, Jess? Kalau aku milih Kak Aili saja. Akibat adanya perbedaan pendapat tentang siapa yang akan memilih siapa, terjadilah perdebatan antara Mila dan Jessie yang pilihannya mereka berbeda. Kok kamu malah milih Kak Aili sih? Kenapa nggak milih Kak Samuel aja? Yang udah jelas cocok buat jadi ketua daripada Kak Aili yang jadi ketua. Ya terserah aku dong, kan aku punya hak buat milih sesuai dengan pilihanku sendiri. Ya tapi kan tetap aja di mana-mana itu cowok yang cocok buat jadi pemimpin, bukan cewek. Apa sih Mil? Terserah aku dong. Ayolah Jess, pilih Kak Samuel aja biar kita samaan milihnya. Kalau aku bilang enggak ya enggak Mil. Ini kalian kenapa sih kok malah jadi berantem gini? Ya ini Jessie malah milih Kak Aili, padahal kan lebih cocok Kak Samuel kan Don. Semua itu sama aja Mil, gak ada yang gak cocok. Yang penting mereka melaksanakan tugasnya dengan baik dan penuh tanggung jawab. Iya, semua tuh cocok jadi ketua OMK. Yang penting mereka yang jadi ketua OMK itu bisa menjalankan tugasnya dan tidak ngecewain yang udah memilihnya jadi ketua OMK. Iya, masa gara-gara gitu aja kalian berantem? Padahal kan kita bebas milih siapa aja di pemilu ketua OMK itu. Iya, Mila ini apa sih? Paksa-paksa aku buat pilih Kak Samuel. Gak apa-apa lah Jess, kali ini aja pilih Kak Samuel. Ayolah. Udah males di sini aku. Mending aku pulang aja lah. Karena Jessie merasa sangat dipaksa oleh Mila dan Jessie adalah anak yang tidak suka dipaksa oleh orang lain, akhirnya Jessie pun memutuskan untuk langsung keluar dari rumah Doni tanpa berpamitan dengan teman-temannya yang lain. Itu kenapa sih Jessie kok tiba-tiba keluar dari rumahnya Doni? Pakai nanya. Ya gara-gara kamu lah buat Jessie marah. Kok bisa gara-gara aku sih? Aku kan cuma nyaranin buat milih ketua OMK biar nggak salah pilihnya nanti. Tapi kamu terlalu maksa Jessie buat ikut pilihanmu. Iya, harusnya bebasin orang buat milih. Itu kan juga haknya dia buat milih siapa. Karena Mila sangat merasa bersalah kepada Jessie yang telah ia paksakan kehendaknya untuk memilih siapa, akhirnya pun
Mila berniat ingin meminta maaf kepada Jessie keesokan harinya setelah mereka selesai melakukan pemilihan di gereja. Ya udah iya, maafin aku ya karena udah buat Jessie marah. Iya nggak apa-apa, sekarang kita buat rencana aja buat minta maaf ke Jessie supaya kita bisa berkumpul lagi. Gini aja, besok waktu kita ke gereja, kita cari Jessie. Terus waktu ketemu, Milanya langsung minta maaf aja ke Jessie. Boleh tuh rencananya si Fana. Gimana Mil? Ya nggak apa-apa sih, yang penting aku bisa minta maaf ke Jessie. Setelah mereka selesai membuat rencana untuk meminta maaf kepada Jessie, mereka pun langsung pulang ke rumah masing-masing karena waktunya sudah malam. Lalu besoknya pukul 3 sore, mereka bertiga berkumpul di depan gereja untuk melaksanakan ibadah bersama. Tetapi mereka tidak bertemu dengan Jessie. Lalu saat mereka selesai ibadah dan keluar dari gereja, mereka bertiga berpapasan dengan Jessie di depan gereja. Mila yang berniat untuk meminta maaf atas kesalahannya kemarin pun segera menghampiri Jessie dan mengucapkan permintaan maafnya. Guys, itu Jessie. Kita samperin yuk sekalian minta maaf. Ayo, aku gak enak banget sama Jessie, aku juga ngerasa bersalah banget kemarin. Iya Mil, makanya ayo samperin. Jessie, aku minta maaf ya soal kemarin. Aku sadar kalau aku udah kelewatan banget sama kamu. Gak seharusnya juga aku bersikap kayak gitu sama kamu. Iya Mil, aku maafin. Aku juga mau minta maaf sama kalian. Kemarin aku pulang tanpa pamit. Nggak apa-apa Jess, kita paham sama perasaanmu kok. Menurutku itu hal yang bagus daripada makin memperkeruh suasana. Iya, aku cuman kurang nyaman aja sama omongannya Mila. Kita adalah warga Indonesia, negara yang berdasarkan pada nilai Pancasila. Di dalam Pancasila sudah tertulis bahwa semua orang berhak untuk menyampaikan pendapat dan semua orang wajib untuk menghargai pendapat siapapun. Kalau sikap kamu seperti kemarin, kamu sudah melanggar nilai Pancasila, Mila. Bener guys, selain karena kita wajib untuk saling menghargai, pemilu itu bersifat demokratis, entah itu pemilu untuk ketua OMK maupun pemilu yang berkaitan dengan negara. Menghargai pendapat merupakan prinsip penting dalam demokrasi, karena dengan menghargai pendapat, memungkinkan warga negara untuk berkontribusi dalam pembentukan kebijakan dan memastikan keputusan yang diambil mencerminkan kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Iya benar, pemilihan itu dilakukan untuk mengambil keputusan bersama untuk kebaikan bersama juga, bukan dari satu pihak saja. Toh siapapun pilihan kita dan apapun alasannya itu semua pasti bertujuan untuk menjadikan kepemimpinan semakin lebih baik untuk kita bersama kan? Iya, maaf ya teman-teman karena aku udah egois dan memaksakan kehendak. Kedepannya aku bakalan belajar lebih menghargai keputusan orang lain lagi. Udah, maaf-maafan mulu udah kayak mau lebaran aja. Ayo pulang, besok udah pemilihan kan? Semangat semuanya, jangan lupa milih sesuai dengan pilihan kalian ya. Iya, kita kan besok mulai pemilihan kan? Kita mau kumpul di mana biar kita nggak kepencar-pencar. Iya kan, besok kita mulai untuk pemilihan ketua MK-nya. Gini aja, besok kita kumpul di depan gerbang gereja. Tunggu sampai semuanya sampai, baru kita masuk untuk pemilihannya. Oke. Pagi hari pun tiba, tepat di hari Minggu, tanggal 24 September 2023, acara pemilihan ketua OMK-nya pun dilaksanakan. Mereka berempat berkumpul di depan gereja sesuai dengan rencana janjian mereka kemarin untuk berkumpul di depan gereja dan masuk ke dalam balai gereja untuk melakukan pemilihan ketua OMK bersama. Akhirnya setelah selesai melakukan pemilihan, mereka pun berkumpul kembali di depan gereja. Sebelum pengumuman hasil dari pemilihan OMK dibacakan, mereka menunggunya sambil makan di warung depan gereja. Setelah selesai makan-makan dan ngobrol-ngobrol di warung depan gereja, Fana, Doni, Jessie, dan Mila pun langsung menuju ke gereja untuk mendengarkan hasil dari pemilihan ketua OMK tadi. Dan hasilnya pun ternyata dimenangkan oleh Kak Samuel yang mendapatkan 200 suara dan jumlah suara yang Aili dapatkan juga tidak kalah banyak, yaitu memperoleh 198 suara.